Audio Jungle. Jemaat HKBP Daltamas yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sukacita. Hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP yang mengawali kita menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, di pagi ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas segala kebaikan, kasih, dan penyertaan-Mu selama ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu sebagai bekal dalam menjalani sepanjang hari ini. Kiranya curahkanlah Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami untuk lebih memahami dan memampukan kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Rabu tanggal 9 April 2025, diambil dari Roma 2 ayat 4 yang akan dibacakan dari seorang anak remaja kita. Dipersilakan. Nah, renungan harian Rabu 9 April 2025 diambil dari Roma 2 ayat 4. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, "Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan?" Dalam bahasa Batak didok, "Tungna hu doroham nidenggani basana nagodangi di pangan juwona nang dilabas ni rohana dang dibotoho habasawon ni debata naeng manogihon ho tuham bawon ni roha." Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, dari nats renungan hari ini, Rasul Paulus menasihatkan sekaligus mengingatkan agar jemaat di Roma tidak berlaku sudah diberi hati malah minta jantung, yaitu sifat dan perilaku yang mengabaikan segala kebaikan, kesabaran, dan kemurahan hati Tuhan terhadap mereka. Tuhan telah menganugerahkan segala yang baik bagi umatnya agar umatnya bertobat dan mengalami pembaruan hidup. Kebaikan Tuhan bukan untuk dianggap biasa-biasa saja, apalagi sampai disia-siakan dan terus hidup dengan sesuka hati. Ungkapan diberi hati minta jantung adalah merupakan ekspresi geram ketika kita mendengar atau menyaksikan orang-orang yang telah diberi kebaikan tetapi tidak menghargai kebaikan yang diterimanya dan malahan berlaku tidak pantas atau malah memberontak. Sebagai jemaat yang hidup di kota besar, Paulus menyadari bahwa jemaat Roma menghadapi tantangan terkait dengan keberagaman. Ada orang Yahudi, orang Yunani, orang Romawi, dan berbagai suku bangsa lainnya. Penghayatan akan kasih Kristus dalam kehidupan jemaat juga beragam. Ada suku bangsa yang sangat meyakini
bahwa mereka adalah bangsa pilihan, umat kepunyaan Allah, sehingga pasti akan diselamatkan apapun keberadaan mereka. Terhadap pandangan ini, Paulus menegaskan bahwa Tuhan tidak memandang bulu. Artinya, semua orang dari suku bangsa apapun akan dihakimi berdasarkan perbuatannya, baik ataupun buruk. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, dari nats renungan firman hari ini juga kita bisa mengambil tema, yaitu kemurahan Tuhan yang menuntun kepada pertobatan. Apa yang dimaksud dengan kata kemurahan? Menurut Alkitab, kata kemurahan atau kindness menggambarkan sifat yang tidak mementingkan diri sendiri, penuh kasih dan belas kasihan. Ini adalah buah-buah Roh Kudus yang terwujud dalam tindakan baik dan benar terhadap sesama. Kemurahan juga dapat diartikan sebagai kebaikan, ketulusan, dan kepedulian. Ini bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang tindakan nyata yang mencerminkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Kembali kepada tema renungan kita hari ini tentang kemurahan Tuhan. Bagaimana kita bisa memahami dan merasakan kemurahan Tuhan dalam hidup kita setiap hari? Coba mulai dari hal-hal sederhana yang kadang kita kurang menyadarinya dan menganggapnya biasa-biasa saja. Ketika Tuhan masih mengizinkan kita bangun dari tidur dan bisa menikmati hari yang baru, tidakkah itu bentuk dari kemurahan Tuhan? Atau ketika Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan dan bisa bekerja dengan baik, tidakkah itu juga bentuk dari kemurahan Tuhan? Dia memberikan kita berkat, usaha, dan pekerjaan, dan mencukupkan apa yang kita perlukan. Tidakkah itu bentuk penyertaan dan kemurahan Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, pemazmur dalam kitab Mazmur 27 ayat 4 melukiskan kemurahan Tuhan ketika kita diizinkan untuk berdiam di rumah Tuhan dan menikmati baiknya seumur hidup. Dikatakan, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Hidup yang memuji dan memuliakan Tuhan di semua aspek kehidupan kita, mengagungkan dan meninggikan namanya yang masyhur, menjadikan diri kita menjadi persembahan hidup di hadapannya. Ada sebuah lagu pop rohani yang menggambarkan tentang kemurahan Tuhan. Judul lagunya adalah Kemurahan-Mu Lebih Dari Hidup. Yuk, kita nyanyi sama-sama ya. Kemurahan-Mu
Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, lagu ini menekankan bahwa kebaikan Tuhan jauh melampaui segalanya, bahkan hidup itu sendiri. Dengan liriknya yang sederhana namun syarat makna, mengingatkan kita akan besarnya kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan dalam hal ini dapat diartikan sebagai kemurahan Allah, kasih setia Allah, dan segala berkat yang diberikannya menjadi dasar bagi kehidupan kita setiap umatnya, dan mengajak kita untuk menyadari dan menghargai betapa besarnya kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, kita diingatkan bahwa kemurahan Tuhan bukanlah sesuatu yang kecil dan tidak berarti. Kemurahan Tuhan itu mahal dan tiada bertara. Dia memberikan segala yang kita butuhkan, materi, kesehatan dan keluarga, juga kasih dan pengampunannya. Kemurahan Tuhan tidak sebatas memberi berkat tanpa syarat, tetapi juga menawarkan kesempatan untuk bertobat, memperbaiki diri, dan memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Dia ingin agar kita bertobat, berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Inilah hidup kita yang baru, yaitu hidup di dalam pertobatan dengan meninggalkan segala keinginan daging dan rupa-rupa keinginan duniawi, serta berbalik kepada Allah dan hidup di dalam ketaatan dan kekudusan. Oleh karena itu, selagi Allah masih memberi kita waktu dan kesempatan, mari pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk memperbaharui diri menjadi pribadi yang lebih baik, yang membawa dampak baik bagi sesama, serta yang lebih penting, di dalam hidup ini kita mendapatkan perkenanannya di hadapan Allah. Marsangatna Dewa Tata. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar dan mengingatkan kami untuk selalu menghargai kemurahan Tuhan dengan hidup sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Hidup yang menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru melalui pertobatan yang seutuhnya. Kiranya tanamkan di dalam hati kami dengan baik, sehingga iman kami semakin bertumbuh, semakin kuat dan kokoh. Kami berdoa untuk anak-anak dan orang tua. Berikan kami kekuatan, kesehatan, dan sukacita. Berkati anak-anak kami di dalam sekolah ataupun perkuliahannya, sehingga dapat selesai sesuai waktunya. Anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan ataupun yang sudah mendapatkan pekerjaan, kiranya curahkan kasih dan hikmat-Mu buat mereka menjadi anak-anak terang dan berkenan di hadapan-Mu. Begitu juga kami orang tua, berkati segala pekerjaan dan usaha kami, sehingga mampu mencukupi segala kebutuhan anak-anak kami, dan mereka bisa mandiri di dalam kehidupannya. Berdoa untuk setiap jemaat yang merindukan kehadiran anak di tengah keluarga. Kami memohon, curahkanlah belas kasihan-Mu dan berkatilah setiap usaha medis yang mereka tempuh. Kami percaya tiada yang mustahil di hadapan-Mu. Berdoa juga buat anak-anak kami yang sudah waktunya berkeluarga. Tuhan, tunjukkanlah jalan bagi mereka dan berikanlah jodoh yang daripada-Mu, sebagaimana Engkau bersabda bahwa tidak baik manusia itu seorang diri dan akan memberikan penolong baginya. Kami juga berdoa untuk orang tua yang sedang mempersiapkan pernikahan putra-putrinya. Tuhan, berikan mereka kekuatan dan kesehatan, dan cukupkanlah segala biaya yang mereka perlukan, sehingga dapat melaksanakan acara tersebut dengan baik dan penuh sukacita. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Marilah kita menerima berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita dari dulu
sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.